Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada minggu Advent yang keempat, tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-7, ayat 1 hingga ayat ke-16. 2 Samuel pasal ke-7 ayat 1 hingga ayat 16. Demikian firman Tuhan. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu dan yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk
selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, teks 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 16 menghantarkan kita pada Minggu Advent yang terakhir di dalam menyongsong Natal yang dirajut dalam satu tema yang mendasar tentang kerajaan Mesias yang kokoh untuk selama-lamanya. Kita tentu saja mengetahui bahwa pasal yang ke-7 ini merupakan bagian dari intisari dari segala pemberitaan dan kerajaan di sekitar Daud. Tentu saja diingatkan berbagai yang berisikan renungan-renungan Raja Daud di dalam pengalamannya bersama-sama dengan Allah. Renungan-renungan ini mengisyaratkan bagaimana kebesaran kerajaan yang begitu besar. Tentu saja dia sebagai pengganti Raja Saul, dia menjadi raja yang pertama dan raja yang kedua di dalam Raja Daud memimpin bangsa Israel. Ternyata kerajaan itu, kuasa itu, kerajaan itu tidaklah diraih dengan begitu mudahnya. Dia merasakan dan dia memahami banyak kepahitan yang dilalui oleh Raja Daud hingga dia sampai kepada puncak kepemimpinannya, puncak leadership-nya. Kita bisa melihat sedikit ke belakang mulai dari Samuel yang mengurapi Daud sebagai pengganti Saul. Bagaimana dia juga ketika dibenci oleh saudara-saudaranya, ketika dia juga menjadi bagian yang tidak diperhitungkan di dalam pekerjaan, sehingga waktunya, masa kecilnya banyak habis menggembalakan domba. Tentu saja Allah menyatakan di dalam 1 Samuel pasal ke-16, Allah memberikan bahwa harapan dari Saul itu akan nampak, akan muncul raja yang diharapkan. Ternyata Allah mengatakan, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi sebab aku telah menolaknya. Ketika Allah sudah menetapkan Daud sebagai raja, tentu saja otoritas yang diberikan Allah kepada Samuel untuk mengurapi Raja Daud tentu saja menjadi bagian bahwa Daud itu meskipun dia dibenci, bahkan dalam perjalanannya dia sampai melarikan diri dan lain sebagainya, ternyata Allah campur tangan. Ternyata Allah menyelamatkan dia dari berbagai kepahitan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, semua pengalaman masa lalu itu direnungkan oleh Raja Daud. Semua pengalaman pahit itu kembali terngiang di dalam kepemimpinannya, di dalam masa kejayaannya. Sehingga dia kembali bertanya kepada dirinya, apa yang harus aku perbuat kepada Tuhan yang telah menyelamatkan saya? Apa yang harus akan aku lakukan kepada Dia, Allah yang telah memberikan kejayaan kerajaan ini kepada saya? Tentu saja, Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita akan menemukan melalui teks ini orang yang tentu saja kita bisa lihat sedikit terganggu Raja Daud di dalam teks ini karena perbedaan antara Allah dengan apa yang dipikirkan oleh Raja Daud. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika di dalam masa keprihatinan itu juga kita dapat bandingkan di dalam konteks kita yang sekarang.
Misalkan saja yang sudah baru kita lalui beberapa minggu-minggu yang lalu. Di dalam konsep yang sama, di dalam pemahaman yang bersama, orang berlomba meraih tujuan yang sama. Orang berlomba di dalam mewujud nyatakan yang baik dalam kehidupan setiap hari. Misalnya pilkada yang sudah kita lewati, pemilihan pimpinan gereja yang sudah kita lalui. Tentu saja kalau kita bertanya kepada setiap orang yang akan dimajukan, yang pastinya mereka memiliki tujuan yang sama untuk mewujud nyatakan kesejahteraan bersama. Berbeda dengan apa yang dialami oleh Raja Daud di dalam teks ini, ternyata menggambarkan satu penggambaran bagaimana di dalam kehidupan kita yang sekarang ini juga sangat gampang sekali kita lihat. Ternyata nilai-nilai refleks dari kehidupan kita seturut dengan perkembangan zaman yang kita sedang jalani. Ternyata kontur refleks kita juga semakin berkurang. Kontur refleks kita juga ternyata semakin dikesampingkan dari tanggung jawab kita sebagai manusia. Katakan saja kita ambil saja contoh di dalam smartphoneisasi sekarang, dalam digitalisasi sekarang, ketika ada seseorang misalnya yang terkena serangan jantung, kontur refleks orang tidak akan dengan gampang menolongnya. Tetapi kontur refleksi kita akan berubah, ambil smartphone, ambil handphone, rekam, upload, kita akan mengatakan detik-detik serangan jantung yang dialami oleh si A. Upload ke media sosial. Apa yang mau dikatakan ini oleh Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Tentu saja gambaran ini mengisyaratkan satu penggambaran apa yang dialami oleh Raja Daud. Ternyata yang pertama, teks ini ingin mengatakan kepada kita, apa yang dilakukan oleh Raja Daud itu, dia ingin selalu memberi lebih kepada Allah. Kita perhatikan di dalam ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Natan kepada raja. Natan itu adalah hamba Allah yang dipercayai oleh Daud. Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Tentu saja penggambaran ini ternyata Tuhan tidak pernah meminta dibangunkan sebuah rumah. Tuhan ternyata tidak pernah meminta dibangunkan sebuah bangunan supaya dia berdiam di sana. Penggambaran itu kembali Allah mengatakan, mengingatkan kepada Raja Daud bahwa Allah itu adalah Allah yang ternyata tidak diam di dalam satu tempat. Raja Daud menyadari bahwa Tuhan yang mengizinkan dia mengalami berbagai hal di dalam masa hidupnya. Tentu saja Allah mengatakan terhadap berkat-berkat yang dia terima, masa kejayaan yang sudah diraih oleh Raja Daud itu. Sebenarnya secara sederhana dan secara pola pikir kemanusiaan, bisa saja kita mengatakan dia seorang raja kok. Dia seorang penguasa kok. Sebenarnya tidak perlu dia bertanya kepada Natan, hamba Allah itu, untuk melakukan mana yang harus dia akan kerjakan. Tetapi Allah mengatakan kepada Raja Daud, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakah engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Melalui penggambaran ini kita mengingat Allah di dalam konteks perjanjian lama itu, Allah yang dipahami oleh bangsa Israel itu adalah Allah yang maha hadir. Allah itu tidak diam di dalam satu tempat. Tentu saja Bapak, Ibu, Saudara-saudari,
yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika Raja Daud ingin memberi lebih kepada Allah. Hal ini juga mengingatkan kehidupan kita pada saat ini. Hal ini juga mengingatkan kita terhadap sikap orang percaya, bagaimana juga dia melihat gambaran di dalam hidup setiap hari, hidup kita yang sudah diberkati. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita coba melihat di dalam Kidung Jemaat 439 ayat keempat. Kidung Jemaat 439 ayat keempat. Boleh silakan musik dimainkan, Amang? Iya, Kidung Jemaat 439 ayat keempat dikatakan, dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah, hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ternyata kehidupan kita yang sekarang diajak bagaimana untuk menghitung berkat Tuhan. Kehidupan Raja Daud diajak untuk bagaimana dia menghitung berkat Allah yang sudah dia terima di dalam kehidupannya. Seolah-olah Raja Daud ingin mengatakan juga kepada kita, berkat yang sudah dia terima itu dia ingin kembalikan sebagai dalam satu bentuk wujud terima kasih-Nya kepada Allah yang telah menyertai dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bagian yang kemudian yang ingin dikatakan teks ini kepada kita, bahwa Allah ingin menegaskan kepada Daud bahwa Allah itu tidak pernah terikat dalam satu tempat tertentu saja. Allah yang menyertai Daud itu tidak pernah terikat di dalam satu tempat saja, di dalam satu bangunan saja. Ketika dia berkaca, rumah Raja Daud itu sudah terbuat dari kayu yang paling mahal, dari kayu yang paling mewah. Kayu aras itu merupakan penggambaran kemewahan. Sementara bandingan yang dia sudah lihat, sementara tabut perjanjian itu berada di tempat yang mungkin dia anggap kurang pantas. Tetapi Allah menegaskan kepada Raja Daud bahwa Allah yang dia kenal itu tidak terikat di dalam satu tempat tertentu saja. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebuah tempat tidak dapat menggaransi kehadiran Allah. Sebuah tempat yang mewah sekalipun tidak memberikan garansi kepada Raja Daud, kepada kita sekalipun terhadap kehadiran Allah di tempat itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kehadirannya akan membuat tempat itu menjadi kudus. Ternyata kehadiran Allah, tempat itu akan menjadi kudus ketika diperhadapkan Allah hadir di dalam tempat itu. Apa yang mau dikatakan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tentu saja gereja yang kudus bukanlah karena benda-benda rohani, bukanlah karena benda-benda rohani yang terdapat di dalamnya. Tetapi gereja yang kudus itu semata-mata karena Allah hadir di dalamnya. Persekutuan orang-orang kudus bukan kudus karena manusianya. Persekutuan kita di tengah-tengah hidup kita bukan kudus karena orang-orangnya. Tetapi persekutuan kita semata-mata kudus karena Allah hadir di dalam persekutuan kita, di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari,
Di dalam ayat 6, Allah mengatakan, "Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini." Ternyata Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hal ini menjadi satu legitimasi kepada kita umat percaya. Ketika kita juga melakukan peribadahan minggu, kebaktian-kebaktian di tengah-tengah rumah kita masing-masing. Ternyata Allah menegaskan melalui firman hari ini, meskipun di rumah beribadah, kehadiran Allah menjadi menguduskan dari nilai persekutuan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, makna kehadiran Allah yang Allah ingatkan kembali kepada kita, bahwa Allah itu adalah Allah yang menyertai. Allah itu adalah Allah yang senantiasa memberikan penyertaan dan pengudusan kepada umatnya dan kepada gereja yang sekarang. Melalui firman ini kita dapat melihat visi Allah kepada Daud bukanlah untuk membangun rumah buat Allah. Visi Allah kepada Raja Daud bukanlah ingin mendirikan bangunan yang megah di dalam kerajaannya, tetapi visi Allah kepada Raja Daud adalah mendirikan kerajaan Mesias. Mendirikan kerajaan Mesias yang ternyata Allah sudah memperuntukkan dari anak kandungmu, yaitu Salomo. Dan dari keturunan Daud itulah akan muncul tunas Isai, yaitu merujuk kepada apa yang kita nantikan di dalam perayaan Advent yang keempat ini. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, bahwa ketika Allah bervisi kepada Raja Daud yang tentu saja melampaui tempat ibadah yang dia maksudkan, melalui Daud Allah ingin mengokohkan kerajaan Mesias itu. Melalui Daud Allah ingin mengokohkan kerajaan Mesias di dunia ini yang tentu saja merujuk kepada kuasa yang akan diraih oleh Salomo, dan karya itu akan semakin diwujud nyatakan bagaimana Raja Salomo juga meneruskan kerajaan Daud dan mengingat anugerah kasih setia Allah kepada umat Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika Raja Daud juga menyatakan kepada kita bahwa dia adalah Allah yang menyertai, yang ternyata Allah itu tidak terjebak di dalam satu tempat. Allah itu adalah Allah yang omnipresent. Allah itu adalah Allah yang maha hadir tanpa dibatasi ruang dan waktu. Tentu saja melalui penggambaran ini kita diingatkan kembali bahwa Allah yang sudah memperuntukkan, dia yang akan mempertanggungjawabkan di dalam kerajaannya. Kita dapat lihat bagaimana Allah memberikan kerajaan itu, kunci kerajaan itu kepada Kristus Yesus. Dia sendiri yang tentu saja sudah diperuntukkan Allah sebagai penggambaran penggenapan kerajaan Mesias, membangun rumah yang kekal. Kita dapat melihat Yerusalem sebagai pusat peribadahan di dalam kerajaan Salomo. Tetapi jauh dari situ Allah ingin mengatakan kerajaan yang kokoh itu, Mesias yang akan datang itu, ternyata dia akan membangun rumah yang kekal kepada setiap yang diperuntukkan kepada setiap orang yang percaya. Rumah yang kokoh itu adalah di dalam kerajaan Allah, di dalam kerajaannya, di mana Kristus itu sendiri sebagai Raja
sebagai penguasa di sana. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Kerajaan Allah itu di dalam Kristus Yesus adalah kerajaan untuk selama-lamanya. Kiranya di dalam penantian kita, di dalam menyongsong Dia yang akan memberikan keselamatan di dalam hidup kita, tentu saja kasih setia Tuhan tidak akan pernah lepas dari kehidupan orang percaya. Kasih setia Tuhan akan senantiasa memberkati setiap keluarga, setiap gerejanya untuk hidup di dalam nilai-nilai kerajaan yang sudah Allah peruntukkan bagi kita. Kiranya Tuhan menopang kita di dalam melakukan firman-Nya. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan atas firman-Mu yang boleh menyapa kami pada minggu Advent keempat ini. Tuhan mengingatkan kami akan kerajaan Mesias yang kokoh yang Tuhan sudah peruntukkan bagi orang-orang percaya. Tuhan mengingatkan kami akan kehadiran-Mu di dalam hidup setiap orang, bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi umat-Mu. Kami berdoa Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan segala kehidupan kami di dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami satu persatu, keluarga lepas keluarga, baik juga jemaat Tuhan yang mengikuti peribadaan live streaming dari rumah masing-masing, bahwa Engkau Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu untuk hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Bapa di dalam surga, pada saat ini juga Tuhan, kami memohon kepadamu akan segala kepahitan-kepahitan yang kami sudah lalui dan bahkan sedang kami alami, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati seluruh umat-Mu, umat percaya. Berkati Tuhan setiap persekutuan kami, setiap doa-doa dan pujian yang kami panjatkan kepada Tuhan. Biarlah itu Tuhan kami lakukan untuk memuliakan Tuhan saja. Bapa di dalam surga, kami juga tak henti-hentinya memohon kepada Tuhan, kepada anggota jemaat kami yang pada saat ini berjuang melawan virus corona dari kehidupannya. Berkati Tuhan setiap proses karantina yang mereka lalui satu persatu. Berkati Tuhan setiap makanan, baik obat-obatan yang mereka konsumsi, supaya jemaat kami Tuhan bisa terlepas dari virus tersebut dan dapat beraktivitas dengan sehat melalui lindungan dan lawatan Tuhan. Berkati Tuhan setiap keluarga yang menjagai orang-orang yang sakit, supaya melalui kesembuhan yang akan Tuhan wujud nyatakan bagi mereka, kami juga semakin bersukacita, memuji dan memuliakan Engkau saja. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 216 sambil mengumpulkan persembahan.